Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Al-Arif. Saya dari kelas 12 IPA 4 Man Batam. Di sini saya akan melakukan uji coba tekanan osmosis menggunakan buah pir. Baiklah, sebelum kita memulai uji coba tekanan osmosis pada buah pir, kita harus tahu dulu tujuan dari praktikum ini dan apa sih tekanan osmosis itu dan bagaimana sih cara kerjanya. Jadi tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membuktikan peristiwa osmosis pada buah pir. Lalu apa sih tekanan osmotik itu? Tekanan osmotik itu merupakan tekanan yang dimiliki sebuah benda untuk mempertahankan kesetimbangan osmotiknya. Lalu bagaimana sih cara kerja peristiwa osmotik? Jadi peristiwa osmotik itu yaitu peristiwa berpindahnya suatu zat dari larutan yang tekanannya lebih rendah menuju larutan yang tekanannya lebih tinggi, atau berpindahnya perpindahan sebuah zat dari larutan yang encer menuju ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan di sini yaitu 3 buah wadah yang akan kita gunakan untuk menaruh buah pir, air biasa, dan satu lagi air garam. Lalu ada penggaris, itu alatnya, penggaris yang akan kita gunakan untuk mengukur dan membandingkan bagaimana sih pengaruh dari tekanan osmosis yang ada di air dan di garam pada buah pir ini. Lalu bahannya sendiri, kita akan menggunakan buah pir 2 yang yaitu untuk membandingkan di mana perbedaan dari pengaruh dari tekanan osmosis, yaitu yang kedua ada air biasa dan air garam. Oke, langsung masuk ke prosedur kerjanya, yaitu kita akan memasukkan 2 buah pir, yang satu ke dalam air biasa, yang satu lagi ke dalam air garam. Lalu kita akan menunggu dan kita akan diamkan buah pir ini di dalam air biasa dan larutan garam ini selama 20 menit. Baiklah, setelah kita diamkan selama 20 menit buah pir tadi ke dalam air biasa dan larutan garam, sekarang kita akan menganalisis hasil dari percobaan kita. Oke, yang pertama, buah pir yang telah dicelupkan ke dalam air. Pada buah pir yang dicelupkan ke dalam air ini memiliki perubahan pada panjangnya, yaitu menjadi lebih panjang sebanyak 0,2 cm, yang pada awalnya buah pir ini kita potong 5 cm. Setelah kita rendam dalam air biasa, dia memanjang menjadi 5,2 cm. Lalu kita bandingkan dengan buah pir yang kita rendam di air larutan garam. Buah pir yang kita rendam di larutan garam mengalami penyusutan, di mana pada awalnya buah pir ini 5 cm sama, tapi yang di larutan garam turun menjadi 4,6 cm. Menyusut sebanyak 0,4 cm. Lalu dari teksturnya yang pada larutan garam, buah pirnya menjadi lebih lembek, namun sukar untuk dipatahkan pada larutan garam. Lalu tapi pada larutan air biasa yang telah direndam, buah pirnya menjadi lebih keras. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena pada air biasa, tekanan di dalam buah pir, tekanan osmotik yang air biasa lebih rendah daripada buah pirnya. Jadi sel-sel dalam air biasa itu masuk ke dalam buah pir melalui membran semipermeabel tadi. Sedangkan pada larutan garam,
yang bersifat hipo atau yang bersifat yang tekanannya lebih rendah, yaitu buah pir. Jadi sel-sel yang ada di dalam buah pir berpindah ke dalam larutan garam. Itulah kenapa pada larutan garam menciut, lalu teksturnya lebih lembek, makanya terjadi perubahan-perubahan yang menurunkan baik itu dari ukuran maupun dari teksturnya buah pir tadi, karena sel-sel yang ada di buah pir tadi berpindah ke larutan garam. Sedangkan di air biasa, sel-sel yang ada di air biasa berpindah ke dalam buah pir. Sebab itulah buah pir ini menjadi bertambah baik dari segi ukurannya maupun dari teksturnya menjadi lebih keras. Mungkin sekian dari presentasi saya tentang praktikum ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan uji coba lanjutan dengan tekanan osmosis pada buah pir kemarin. Cuman di sini kita menambahkan larutannya, yaitu pertama minuman Coca-Cola yang minuman bersoda, dan yang kedua minuman energi. Sini minuman bintang. Oke, langsung saja kita ke prosedurnya. Kita langsung masukkan buah pir ini yang satu ke dalam minuman energi dan yang satu lagi ke dalam minuman bersoda. Dan kita akan diamkan 20 menit seperti yang kita lakukan pada larutan garam dan air biasa kemarin. Oke. Oke, setelah kita diamkan selama 20 menit, kita akan mengecek perubahan yang terjadi pada buah pir tersebut. Yang pertama di rendaman Coca-Colanya. Oke, pada rendaman Coca-Cola ini buah pir menjadi lebih keras teksturnya. Lalu panjang buah pir yang awalnya 4 cm bertambah menjadi 4,1 cm. Oke, yang kedua kita akan ngecek perubahan yang ada di dalam rendaman air minuman energi ini. Pada minuman energi, yaitu minuman bintang, sama ukurannya juga bertambah panjang, tapi lebih signifikan, yaitu sekarang menjadi 4,3 cm yang awalnya 4 cm. Nah, terus tekstur yang ada dalam buah pir ini juga jadi lebih keras. Hal ini dikarenakan tekanan pada air minuman bersoda dan minuman berenergi ini lebih rendah tekanannya daripada tekanan yang ada di dalam buah pir, sehingga sel-sel air masuk ke dalam buah pir melalui membran semi permeabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.